boleh untuk bertanya, boleh untuk berkomentar, silakan. Nanti saat saya persilakan untuk bertanya atau memberikan komentar ya Bapak dan Ibu. Jadi sore ini Bapak Ibu saya akan bahas mengenai supply chain dan kemudian mengenai bahan sudah saya upload di post ya Bapak Ibu, juga tinggal nanti download saja, dan kemudian juga mungkin Bapak Ibu juga ada yang sudah membacanya, dan kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan atau juga pertanyakan di sini, boleh silakan nanti. Baik Bapak Ibu, saya akan coba membahas satu-satu. Ini masuk, Sherly ini masuknya kemana Sherly? Kok saya nggak kelihatan nih Sherly? Share screen Pak, hijau bawah. Udah, tapi nggak ada share screen-nya ya? Sudah di-share, Pak. Sudah bisa, Pak. Oh, I see. Ada. Oke. Ada ya? Udah kelihatan belum ya? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Ada kelihatan. Kelihatan, Prof. Sudah, Pak. Oke. Sudah. Oke, Bapak Ibu, jadi supply chain management. Jadi kita tahulah sekarang eranya adalah di era era teknologi ya, dan sudah mulai ada satu pergeseran yang sebelumnya kita melakukan pengelolaan sendiri. Tentunya perusahaan lebih banyak memaksimalkan kekuatan yang ada di dalam organisasinya ya. Dulu ya, nah sekarang sudah paradigmanya sudah mulai bergeser ya Bapak dan Ibu. Jadi sekarang sudah mulai adanya persaingan yang sangat ketat antar perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, dan kemudian juga fenomena yang lain adalah dengan adanya pasar bebas juga, berbagai negara sudah mulai diperbolehkan untuk masuk ke kita dengan leluasa, tentunya dengan membawa banyak berita dari sana, dari luar sana masuk ke Indonesia ya, termasuk juga dengan barang-barang yang sangat mudah untuk bisa diperdagangkan tentunya di negara kita. Alhasil negara kita juga alhasil beberapa perusahaan di lokal, di domestik tentunya akan bersaing tentunya dengan barang-barang dari asing yang sudah mulai masuk. Sehingga tentunya akan membawa kabar buruk bagi perusahaan kita apabila perusahaan kita juga tidak bisa bersaing ya dengan mereka. Ya tentunya kita akan kalah dari berbagai sisi ya, dari sisi kualitas, kemudian dari sisi kecepatan, kemudian dari sisi informasi, dari sisi desain juga, dari sisi harga tentunya, dan dari berbagai sudut pandang yang lain ya, kalau kita bandingkan dengan produk yang disampaikan atau yang diperjualbelikan dari negara asing ke negara kita ya. Nah, itulah yang memang menjadi triggernya supply chain itu sudah mulai dipakai di berbagai perusahaan ya. Sekarang bukan hanya pengelolaannya saja di dalam internal organisasi, tapi sekarang sudah mulai tanggung renteng ya, perusahaan kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain gitu ya. Nah, fenomena-fenomena ini yang sering kali kita jumpai saat ini, persaingan antar perusahaan, kompetisi antar negara, kemudian adanya pasar bebas ya. Kemudian juga ada perubahan-perubahan sosial ekonomi, tentunya itu juga yang membawa dampak terhadap perusahaan ya di lokal di negara kita sendiri. Nah, akhirnya perusahaan juga dengan adanya fenomena tersebut tentunya harus bisa survive ya, dan kemudian juga harus bisa berkembang, kemudian harus bisa memperlihatkan inovasi dan kreativitasnya,
kemudian strategi arahnya juga berubah sekarang, melakukan strategi yang terbaru dengan mengedepankan kepada teknologi, dengan mengedepankan kepada informasi, pengelolaan data yang dimiliki oleh si perusahaan, dan kemudian juga termasuk juga dengan arah kecepatan tadi ya, di mana orang lain tidur, nah kita juga tentunya bisa segera untuk bangkit, untuk bisa memanfaatkan segala potensi yang ada dimiliki oleh perusahaan itu sendiri, dan kemudian bisa di-share kepada market dalam hal ini. Nah, juga termasuk juga dengan pembaharuan terhadap strategi harga, terhadap mutu daripada kualitas daripada barang dan jasa kita sendiri, kemudian juga termasuk juga dengan layanan ya, layanan yang diberikan kepada kepada pasar ya, kepada si konsumen ya. Nah, itu yang memang harus harus dipertimbangkan oleh si perusahaan agar supaya kita bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa supply chain itu bangkit dalam hal ini untuk bisa memperbaiki rantai pasok dari hulu sampai ke hilir, dari mulai supplier, manufaktur, kemudian masuk ke distributor, kemudian juga masuk ke retailer, sampai kepada si konsumen ya. Nah, saat ini memang era daripada supply chain ya. Makanya tadi saya katakan bahwa era supply chain tentunya ada berhubungan dengan harga barang yang sangat murah, dikarenakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang lain, dikelola oleh lokal di dalam internal organisasi, tentunya akan berdampak terhadap harga yang lebih mahal dibandingkan dengan kita kerjasama dengan perusahaan yang lain. Kemudian juga tadi tentunya adalah kualitas bisa dikontrol, kemudian juga kecepatan ya, itu yang arahnya di dalam supply chain ya. Nah, oleh karena itu untuk bisa sampai kepada strategi tadi berkaitan dengan harga, berkaitan dengan kualitas, berhubungan dengan flexibility, berhubungan dengan faster delivery tadi, makanya dibutuhkan peran serta daripada supplier ya. Jadi dalam hal ini supplier yang akan mendorong bagi si perusahaan ya. Kemudian juga berhubungan dengan transportasi, berhubungan dengan jaringan ya, distributor, kemudian jaringan retailer sampai kepada si konsumen ya. Makanya disitulah muncul di tahun 90-an itu adalah supply chain management ya. Jadi supply chain management itu adalah metodenya, sementara supply chain-nya ada rantai pasoknya. Jadi kalau kita bicara mengenai supply chain management adalah merupakan metodenya yang dipakai oleh si perusahaan di dalam pengelolaan rantai pasok ya, dari mulai tadi saya katakan dari mulai supplier, kemudian manufaktur, dan kemudian juga retailer sampai kepada si konsumen ya. Sementara manajemennya adalah supply chain management, adalah merupakan metode pengelolaannya ya, pengelolaan rantai pasoknya ya dari hulu sampai ke hilir tadi ya. Makanya di beberapa negara yang lain pada saat diproklamirkan, disampaikan bahwa ada satu konsep yang baru atau juga ada metode yang baru yang disebut dengan ICM, orang berbondong-bondong ya, perusahaan-perusahaan lain berbondong-bondong dan itu ngantri biasanya untuk supaya dia bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang sejenis agar supaya bisa mendukung terhadap kegiatan daripada organisasinya ya di tahun 80-an ya. Nah, di Indonesia pada saat dibuka tahun 90-an itu jalan di tempat saja ya. Tidak banyak perusahaan-perusahaan yang muncul pada saat itu ya. Oleh karena itu makanya perkembangan daripada supply chain di negara sangat ya dibandingkan dengan negara-negara yang lain gitu. Nah, itu adalah merupakan cikal bakalnya supply chain muncul di negara kita, termasuk juga dengan konsep ini muncul di beberapa negara yang lain pada tahun 80-an ya. Nah, ini adalah supply chain yang tadi saya katakan ya, kesadaran akan adanya produk yang murah, cepat dan berkualitas yang melahirkan konsep daripada supply chain management tahun 80-an. Tadi saya bilang bahwa kalau kita bandingkan dengan negara Cina pada tahun 80-an itu sangat banyak sekali puluhan perusahaan yang daftar ke dalam asosiasi supply chain. Ya, asosiasi supply chain itu adalah yang menaungi tergantung daripada jenis usahanya ya, karena memang
di dalam supply chain tentunya adalah akan di cluster-cluster ya berdasarkan kekuatan daripada si organisasi itu sendiri. Misalnya adalah cluster di bidang rotan ya berarti kan dia masuk ke dalam asosiasi rotan ya. Di situ banyak sekali puluhan mungkin bahkan ratusan perusahaan-perusahaan rotan ya sehingga di situ kita sebagai perusahaan yang memang membutuhkan material rotan tentunya akan bisa memilih yang mana supplier yang memiliki kualitas rotan yang paling bagus dibandingkan dengan perusahaan rotan yang lainnya gitu. Makanya tadi saya bilang bahwa bedanya dengan logistik adalah kita melakukan pengelolaan di dalam internal organisasi terhadap aktivitas kita untuk bisa melakukan kegiatan proses produksi. Sementara kalau supply chain management adalah melakukan monitoring, ya, melakukan monitoring terhadap kemungkinan-kemungkinan supplier atau juga pihak-pihak yang lain, pihak ketiga yang akan kita pakai sebagai partner kita di dalam mendukung terhadap kegiatan proses produksi. Ya, entah itu supplier, entah itu distributor, ya termasuk sampai dengan supplier, ya, termasuk sampai dengan retailer, ya sampai dirilis ke pasar, ya, dan kemudian akhirnya pasar merespon terhadap produk yang memang dihasilkan oleh kita. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, Bapak dan Ibu, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai operation, kita bicara mengenai proses, ya. Kalau supply chain, kita bicara mengenai perpindahan, ya, informasi dari satu kegiatan kepada kegiatan yang lain, ya. Dalam hal ini dari rantai satu kepada rantai yang lain. Jadi intinya kalau kita bicara mengenai operation, kita bicara mengenai prosesnya. Kalau kita bicara supply chain, kita bicara mengenai perpindahan informasi, ya, dan kemudian juga material, ya, to and from the firm. Jadi dari mulai supplier, kemudian masuk ke manufaktur, distributor, retailer, sampai dengan si konsumen. Jadi kita bicara mengenai informasinya. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa kalau kita bicara mengenai bicara mengenai supply chain, kita bicara mengenai kita melakukan pengendalian, ya, pengendalian dan kemudian juga pengawasan, ya, karena kita bekerja sama dengan pihak yang lain. Agar supaya apa? Agar supaya bahan tadi saya bilang bahwa material atau juga barang jadi itu bisa kita kendalikan, ya. Apakah memang sudah sesuai nggak dengan produk yang diinginkan oleh kita. Sementara kalau kita bicara mengenai operation, kita bicara mengenai prosesnya, ya, proses dari mulai awal sampai dengan akhir, ya, dari mulai input, kemudian ditransformasikan, di-convert, dirubah, ya, yang tadinya adalah kita menggunakan material yang belum jadi, kemudian akhirnya di-convert, dirubah menjadi barang jadi. Barang jadinya adalah tentunya adalah barang, ya, dan kemudian dihasilkan oleh si perusahaan, kemudian dirilis kepada si pasar, ya. Nah, itu adalah kalau kita bicara mengenai operation. Kalau kita bicara operation, ada prosesnya yang digunakan dari input sampai dengan output. Sementara kalau supply chain bicara mengenai moving information, ya. Jadi perpindahan informasi dari satu tahapan kepada tahapan yang lain, dari hulu sampai ke hilir, gitu, ya. Jadi itu adalah supply chain. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa supply chain itu lebih bicara kepada pengendalian, ya, pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pihak lain, dalam hal ini misalnya supplier, ya. Sementara kalau misalkan dulu zamannya logistik, zaman kita menggunakan konsep logistik, kita nunggu aja, ya, nunggu di belakang layar aja, nunggu di belakang perusahaan saja, udah nunggu aja, ya. Nanti supplier datang ke perusahaan membawa contoh barangnya dan kemudian kita setuju, kemudian lakukan proses produksi. Kalau supply chain management kan tidak, supply chain tidak demikian. Kita mendatangi, ya, supplier, kita lihat bagaimana kualitasnya, kita lihat bagaimana kekuatan mereka, kita lihat keuangan mereka apakah sanggup tidak, kemudian kita lihat kualitasnya, kita lihat manufakturnya, kita lihat home industrinya bagaimana, apakah memang bagus atau tidaknya, ya, sehingga kita lakukan pengendalian termasuk juga dengan pengawasannya. Ya, apakah memang sudah sesuai nggak dengan apa yang diinginkan oleh pasar, ya. Kita yang bawa konsep itu kepada mereka, gitu. Ya, nah makanya kan beda dengan logistik. Kalau logistik kan diam saja udah. Masalahnya adalah kalau suppliernya itu tidak mengirim barang kepada kita, apakah kegiatan produksi kita jalan? Tentunya tidak, ya kan, berarti kita akan menjadi masalah nanti di mata konsumen atau di mata pasar. Karena apa? Karena tidak komit, ya, terhadap janjinya kita terhadap mereka. Ya, janji terhadap produk yang akan dirilis, janjinya jadwal yang sudah disepakati dengan si konsumen,
tentunya meleset dari apa yang sudah dijanjikan. Ya, makanya tadi kan saya bilang lama-lama akan pudar kepercayaan daripada si masyarakat, pudar juga kepercayaan daripada konsumen kepada si perusahaan. Ya, oleh karena itu sekarang bahwa dengan adanya era supply chain, kita bisa melakukan pengendalian, pengawasan terhadap rantai-rantai tadi sepanjang kegiatan si organisasi itu sendiri ya. Sehingga kita bisa menghasilkan sebuah produk yang diinginkan oleh si konsumen tadi sesuai dengan janjinya, sesuai dengan komitmennya, dan tentunya sesuai dengan jadwalnya ya yang sudah disepakati kedua belah pihak ya gitu. Nah, Bapak dan Ibu, supply chain tadi saya katakan bahwa kita bicara mengenai perubahan paradigma persaingan bisnis ya. Yang tadinya kita single alone competition, yang tadinya kita sendiri saja, sekarang berubah kan menjadi network competition ya, jadi jaringan tentunya. Makanya Bapak Ibu pernah nggak lihat Indomaret dengan Alfamart itu ribut? Ya. Tidak kan? Nggak pernah Bapak Ibu bisa lihat, oh itu ada ribut antara toko Alfamart dengan Alfamidi dengan Indomaret. Ya, tidak pernah ribut ya. Kenapa? Karena begitu bicara mengenai jaringannya ya. Jadi jaringan yang terintegrasi sehingga dia bisa kendalikan masing-masing jaringan tersebut ya. Oleh karena itu mereka tidak saling ribut ya. Nah, itu jadi perubahan paradigma persaingan bisnis ya, dari single alone competition menjadi network competition. Sekarang bicaranya ada network saja. Ya silakan aja, you mau bangun pabrik di depan kita nggak ada masalah ya. You juga mau bangun toko baru di samping kita juga nggak ada masalah. Kenapa bedanya? Bedanya di jaringan saja gitu ya. Jadi tidak harus takut dengan orang sekarang buka di sebelah kita dengan produk yang sama, silakan aja gitu ya. Kalau kita perhatikan Alfamart dengan Indomaret, apakah produknya juga dijual sama? Sama aja dijual juga, ya kan? Tapi harganya kan beda, ya. Harganya ada yang beda, kemudian marketing juga yang nawarin juga beda. Ya, kenapa begitu? Ya karena ada toko atau juga perusahaan tadi melibatkan si marketingnya ke dalam atau perusahaan tersebut di dalam, ya agar supaya mereka juga saling terbuka gitu, ya. Apa yang memang dimiliki oleh toko A, kemudian toko B-nya mesti ngapain begitu. Jadi bicaraannya kepada strategi ya, jaringan yang memang terintegrasi dari awal sampai dengan akhir ya. Kadang-kadang mereka diberikan satu janji-janji oleh si perusahaan tersebut. Jika dia memberikan harga yang lebih murah, tentunya nanti di awal tahun mereka atau di akhir tahun makanya mereka akan mendapatkan bonus ya, misalkan begitu. Tetapi meskipun juga jaringannya juga sama, juga mereka tidak saling buka ya. Makanya kalau Bapak dan Ibu bisa lihat, Indomaret punya program sendiri ya kan untuk bisa mengemas si konsumennya juga atau data-datanya juga dikelola dengan bagus ya. Kemudian juga ada juga komputer yang lain juga, misalnya Alfamart juga dia punya program sendiri. Jadi Alfamart dengan Indomaret punya program sendiri, padahal sebetulnya adalah dia ngambil di home industry yang sama juga gitu ya. Cuman dikemasnya beda. Yang satu adalah gula dengan mereknya Alfamart, yang satu gula dengan mereknya Indomaret. Padahal home industrinya sama, tapi harganya kenapa beda? Ya, karena tadi kan dia punya strategi yang berbeda gitu. Nah, kondisi ini menuntut organisasi untuk fokus pada strategi baru. Makanya tadi saya sampaikan, ya organisasi ini harus bisa merubah paradigmanya dia sendiri, ya strateginya dia harus berubah. Tadi strategic fit-nya juga memang harus dirubah tadi ya, agar supaya si organisasi ini bisa keluar sebagai pemenangnya tadi. Nah, sekarang makanya kan saat ini adalah era persaingan antara supply chain, yang satu dengan supply chain yang lain. Jadi sekarang eranya adalah jaringan yang terintegrasi antara satu aktivitas ya atau jaringan satu dengan jaringan yang lainnya dalam hal ini gitu. Ya. Nah, kalau ditanya apa itu supply chain, ya supply chain itu adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai supply chain, kita bicara mengenai jaringannya, ya supply chain. Ya, jadi chain itu adalah rantainya, ya jaringan yang terintegrasi antara perusahaan-perusahaan secara bersama-sama bekerja. Ya, jadi perusahaan-perusahaan ini akan secara bersama-sama bekerja. Ya, misalnya tadi kan supplier satu dengan supplier yang lain. Mungkin saja supplier satu itu tidak memiliki produk, tapi didukung oleh supplier yang kedua. Ya, supplier yang kedua mungkin saja tidak memiliki produk karena memang juga jarang produk itu, makanya didukung oleh
supplier yang ketiga. Jadi tier 1, tier 2, tier 3 dan seterusnya gitu. Ya. Agar supaya bisa menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Janjinya tadi, komitmennya tadi benar. Makanya tadi saya bilang bahwa si konsumen si supplier kita harus kendalikan. Kenapa kalau tidak dikendalikan yang tadi? Karena apa? Karena supplier satu mungkin saja barangnya tidak ada. Ya. Mungkin saja dia sangat tergantung terhadap produk yang diberikan oleh si supplier yang lain, yang kedua misalkan, yang ketiga dan seterusnya gitu. Ya. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut termasuk juga dengan supplier, pabrik, distributor, toko atau retail ya. Serta perusahaan-perusahaan mendukung seperti jasa logistik. Nah, itu adalah merupakan beberapa hal yang berhubungan dengan jaringan. Jadi jaringan ini adalah yang akan bisa mendukung terhadap aktivitasnya si perusahaan tadi agar supaya bisa menghantarkan produknya kepada si pemakai akhir yang disebut dengan si konsumen atau juga pasar ya. Nah, perusahaan-perusahaan ini siapa saja? Yaitu tadi saya bilang boleh supplier tidak satu, pasti banyak, ratusan supplier, mungkin ribuan supplier gitu. Ya, pabrik juga sama, distributor juga sama, retail juga sama. Nah, sekarang perusahaan tentunya tidak harus takut ya. Karena apa? Karena supplier itu tadi dikendalikan oleh kita. Ya kan gitu. Jadi kalaupun sekarang adalah toko satu berdiri di depan muka kita nggak ada masalah karena suppliernya juga beda gitu. Ada yang sama tapi komitmennya beda. Ya, gitu. Makanya kan seringkali Bapak Ibu bisa suka diskusi ya mungkin saja dengan supplier. Kalau Bapak Ibu sekarang bermain di retail atau bermain di jasa apa saja di logistik atau misalkan di jasa penghantaran atau misalkan di perusahaan sekalipun juga Bapak Ibu seringkali diskusi dengan supplier mungkin saja ya karena supplier tersebut itu tidak hanya perusahaan Bapak Ibu saja tapi supplier ini adalah yang mendukung terhadap perusahaan-perusahaan yang lain. Ya kan gitu. Makanya dia seringkali membocorkan, Pak, Bu, ini supplier ini memberikan begini kepada kami. Ibu mau nggak gitu? Ya kita kasih harga murah. Ya kan, tapi intinya adalah Ibu harus memakai produk itu. Ya, contohnya Kimia Farma, seringkali kita bisa lihat ya, marketingnya datang ke dokter, bawa tas ecolaknya tadi, di bawahnya di dalamnya itu ada beberapa obat-obatan, kemudian sampaikan kepada dokter. Dan kemudian dokter memberikan janji-janjinya kepada mereka dan kemudian juga mereka juga memberikan janji kepada dokter juga. Ya, sehingga apa? Sehingga saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh ya Bapak dan Ibu bicara mengenai supply chain. Nah, ini adalah rantai pasok yang berkaitan dengan tadi ada tahapan yang pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga, keempat dan kelima ya Bapak dan Ibu. Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat gambar ini tentunya akan sangat ngejelimet. Karena apa? Karena dalam kegiatannya kita tahu bahwa supplier satu dan kemudian supplier yang lainnya juga saling mendukung terhadap manufaktur yang lain, termasuk juga dengan distributor, termasuk juga dengan retailer juga, termasuk sampai kepada si konsumen gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini adalah kaitannya dengan aktivitasnya dari supplier ke manufaktur ya kan, kemudian masuk ke warehouse ya kan, dari manufaktur warehouse, kemudian manufaktur juga bisa juga masuk ke distributor ya kan, distributor masuk kepada retailer ya kan, ada juga seperti itu, dan kemudian juga sampai kepada si konsumen, dan kemudian tentunya di dalam kegiatannya dikendalikan oleh berbagai hal dalam hal ini ya, bisa saja bicara mengenai biaya, bisa juga bicara mengenai penghantaran, transportasi, bisa juga bicara mengenai biaya manufaktur, bisa juga bicara mengenai persediaan. Ya, makanya kalau kegiatan ini simultan, kalau kegiatan ini baik, makanya dia tidak akan bicara mengenai inventory, karena inventory ini kan memerlukan biaya juga gitu. Ya, makanya Dell Corporation dalam hal ini dia bisa menekan biaya inventory-nya karena tidak ada inventory, tidak ada persediaan gitu. Begitu turun dari manufaktur, masuk ke office-nya, ke warehouse-nya dia, tinggal turun, cross-docking, kemudian naikin lagi barangnya, kemudian langsung dikemas, kemudian ada yang menunggu pihak transportasinya atau pihak logistiknya gitu. Ya kan, kemudian pihak logistiknya akan menyampaikan kepada si konsumen, ya sesuai dengan pemesanannya dia dari awal gitu. Nah, itu Bapak dan Ibu adalah merupakan jaringan yang terintegrasi tadi saya sampaikan ya kepada Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara mengenai alurnya Bapak dan Ibu, alur kegiatan bicara mengenai finansial, bicara mengenai material, bicara mengenai informasi, biasanya itu kendalinya ada di sebelah kiri ke kanan. Ya.
Kalau bicaranya berhubungan dengan apa namanya pembayaran, berhubungan dengan retur daripada barang, ya kan, yang dibeli oleh si konsumen, dan kemudian juga bicara mengenai pemesanan, itu adanya dari sebelah kanan kepada sebelah kiri, gitu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kalau bicara mengenai invoice, pembayarannya, kemudian bahan baku, komponen, kapasitas, bicara mengenai pengiriman itu biasanya ada dari kiri ke kanan. Dan kemudian kalau kita bicara mengenai alurnya pembayaran atau misalkan pengelolaan uangnya itu ada di konsumen. Konsumen masuk ke retailer, distributor sampai kepada supplier ya. Makanya di sini kita bicara mengenai pembayaran, retur produk. Kalau kita bicara mengenai retur produk berarti kan dari konsumen. Ya kan? Bicara mengenai retailer ya karena dititipin barang oleh distributor. Distributor dia akan komplain returnya kepada manufaktur. Manufaktur komplainnya kepada supplier karena bicara mengenai material. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu. Itu adalah flow-nya. Ini tadi sama yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu material, informasi, dan keuangan. Tadi saya bilang, kalau kita bicara mengenai bahan baku dari kiri ke kanan, kemudian dari kanan ke kiri itu bicara mengenai retur produk, informasi, kemudian juga jadwal, dan segala macamnya. Gitu. Nah, tujuan supply chain tadi saya katakan bahwa sebetulnya semuanya juga sama, perusahaan ingin mendapatkan keuntungan atau juga surplus ya dalam hal ini. Jadi tujuan daripada supply chain adalah tentunya bicara mengenai surplus ya, supply chain surplus. Ya dari mana supply chain surplus itu adalah dari nilai customer. Ya nilai customer memandang bagaimana kualitasnya, bagaimana harganya, bagaimana kecepatannya, bagaimana keterandalannya gitu ya. Ya kemudian dikurangi dengan supply chain cost ya. Jadi supply chain cost kemudian ada bicara mengenai customer value, dan kemudian hasilnya adalah menjadi supply chain surplus. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai supply chain surplus itu adalah dikenal sebagai profitabilitas rantai pasok. Ya kan gitu. Jadi kita bicara mengenai total keuntungan bersama. Jadi bukan dari pengurangan yang sangat simpel tadi, bukan. Tapi bagaimana bahwa surplus yang diperoleh oleh organisasi itu tergantung daripada jaringan yang terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan yang lain gitu. Ya, makanya di sini katakan supply chain surplus itu merupakan total keuntungan bersama oleh semua tahapan dan perantara. Ya, karena di dalam supply chain itu bukan berarti keuntungan itu hanya bicara mengenai biaya saja yang dikeluarkan. Ya, biaya saja yang dikeluarkan dikurangi dengan biaya produksi. Ya sudah selesai, bukan gitu. Tetapi kita bicara mengenai jaringannya tadi ya, yang terintegrasi dari mulai supplier, manufaktur, kemudian sampai kepada distributor, kemudian retailer, sampai kepada si konsumen. Nah, jadi disitulah yang dikatakan dengan supply chain surplus ya. Jadi total keuntungan secara keseluruhan yang dilakukan bersama-sama antara tahapan demi tahapan tadi. Ya. Semakin besar surplus rantai pasok, semakin sukses rantai pasok. Itu tadi saya bilang ya. Jadi semakin besar surplusnya rantai pasok, itu semakin suksesnya rantai pasok itu sendiri. Makanya kita bisa lihat ya terkenalnya satu produk ya tentunya didukung oleh jaringan yang terintegrasi di belakangnya gitu. Ya, jadi makanya di sini bahwa suksesnya produk itu sendiri bukan hanya suksesnya Jarum, bukan, tapi di belakangnya ada siapa, itu dikatakan suksesnya. Jadi keuntungan itu bukan keuntungan Jarumnya saja. Ya PT Jarum misalkan rokok itu, tapi di sini ada di belakangnya itu ada siapa gitu. Ya, nah itu ada keuntungan totalnya daripada supply chain surplus tadi. Nah, di samping itu juga tujuan daripada supply chain adalah pelanggan merupakan sumber pendapatan. Ya, jadi di sini bahwa eranya tadi saya katakan adalah saat ini adalah era pengelolaan data ya. Jadi pengelolaan data organisasi ya. Pengelolaan data informasi ini adalah sangat penting sekali karena apa? Karena di dalam supply chain sangat dibutuhkan informasi yang datangnya daripada si konsumen. Ya, informasi yang datangnya dari retailer ya, kemudian masuk ke distributor dan seterusnya gitu. Ya. Nah, kemudian sumber biaya adalah arus informasi produk finansial yang terjadi di antara tahapan-tahapan dalam rantai pasok ya. Jadi ini adalah merupakan tujuan daripada supply chain ya. Ya, kemudian juga bicara mengenai material requirement planning, penggunaan daripada material yang efektif ya, betul-betul manajemen harus betul-betul paham, memahami mengenai tahapan-tahapan di dalam rantai pasok untuk bisa memaksimalkan jumlah keuntungan daripada supply chain gitu. Nah, masalah supply chain Bapak dan Ibu tentunya banyak lah ya. Jadi bicara mengenai masalah supply chain bukan berarti supply chain itu tidak ada masalah, pasti ada masalah ya. Risikonya tadi sudah bisa kita tebak dari pemilihan daripada supplier, pemilihan daripada manufaktur,
pemilihan daripada distributor, semuanya bermasalah, semuanya itu pasti ada masalahnya gitu. Makanya di sini masalah pada supply chain tentunya adalah bisa sangat panjang ya, karena melibatkan banyak mitra ya. Jadi kalau misalnya kita banyak melibatkan mitra, tentunya banyak masalah. Ya makanya Dell pernah memangkas dari ratusan supplier itu hanya 30 supplier saja. Ya, karena dia tidak mau memelihara supplier yang banyak sehingga menjadi persoalan dari sisi kualitas, dari sisi harga, dan kemudian pengendalian dan pengawasan juga ya. Makanya di sini katakan bahwa rantai pasok bisa sangat panjang karena melibatkan mitra internal dan eksternal gitu ya. Itu adalah merupakan bagian daripada permasalahan di dalam rantai supply chain ya. Nah, kemudian juga bahan dan informasi harus mengalir di antara beberapa entitas ya. Proses transfer ini bisa lambat ya, dan kemudian juga rawan kesalahan ya. Tadi saya katakan ya, informasi ini menjadi persoalan juga ya. Bisa juga menjadi persoalan manakala informasi itu tidak banyak, itu menjadi persoalan ya. Makanya ada yang disebut dengan bullwhip efek, efek bullwhip ya. Efek bullwhip ini adalah efek distorsi yang panjang ya, kesalahan informasi yang disampaikan oleh supplier kepada supplier yang kedua ya, sehingga berbeda nanti material yang dikirim. Kesalahan daripada supplier yang kedua itu adalah menyampaikan informasi kepada supplier yang ketiga, itu menjadi persoalan juga ya gitu. Persoalan yang lain dalam supply chain itu adalah perusahaan uncertain decision, jadi keputusan yang memang tidak pasti ya, jadi uncertain demand dalam hal ini. Jadi kita tidak bisa memastikan ya, permintaan itu menjadi persoalan. Makanya dikatakan perusahaan dapat meningkatkan peramalan permintaan. Ya, jadi di dalam supply chain itu menjadi persoalan manakala si perusahaan tidak bisa meramalkan. Ya, jadi permintaan-permintaan yang datangnya dari konsumen, datangnya dari pasar itu tidak tepat ya dalam hal ini ya, atau juga dalam hal ini si perusahaan tidak bisa memastikan ya berapa permintaan per bulan, ya siapa pelanggannya, ya pasarnya di mana, ya levelnya tingkat mana, nah itu jadi persoalan juga ya. Oleh karena itu di sini adalah yang menjadi persoalan ada meningkatkan peramalan permintaan ya, mereka dengan menggunakan asumsi-asumsi yang memang tidak didasarkan dengan data-data yang didukung ya oleh perusahaan itu sendiri, sehingga dalam hal ini bisa salah di dalam meramalkan ya. Nah, kemudian juga masalah infrastruktur, ya kurangnya infrastruktur logistik itu pun juga jadi masalah, Bapak dan Ibu. Kemudian juga kaitannya dengan kaitannya dengan kualitas bisa juga menjadi persoalan, Bapak dan Ibu. Kemudian juga kita bisa juga bicara mengenai rantai pasok yang memang tidak jelas ya dalam hal ini, yang makanya itu juga menjadi persoalan ya. Oleh karena itu di sini banyak persoalan-persoalan dalam rantai di dalam rantai pasok manakala si perusahaan tersebut tidak bisa mengendalikan ya beberapa hal tadi, kaitannya dengan informasi, kaitannya dengan jaringan yang berhubungan dengan mitra internal dan kemudian mitra luar. Kemudian kaitan dengan pengendalian daripada teknologi bisa aja ya, itu pun juga menjadi persoalan juga gitu. Nah, tantangan dalam pengelolaan supply chain itu adalah bicara mengenai kompleksitas struktur supply chain ya. Jadi tantangan yang pertama adalah bicara mengenai kompleksnya struktur supply chain. Ya, adanya kompleksitas yang melibatkan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Ya, kompleksitas dalam pembayaran, budaya, dan bahasa ini pun jadi persoalan. Kalau kita melibatkan mitranya dari luar, kita bicara mengenai masalahnya budaya. Kita bicara mengenai bahasa. Ya, kita bicara mengenai pembayaran. Mereka pakai dolar, kita masih rupiah. Nah, itu juga akhirnya menjadi persoalan juga. Ya, makanya di sini tantangan yang pertama adalah bicara mengenai kompleksitasnya struktur supply chain. Ya, bicara mengenai keterlibatan di dalam internal organisasi, dan kemudian juga kebijakan-kebijakannya yang memang sulit untuk diterima oleh pihak-pihak tertentu di dalam internal organisasi, itu pun menjadi persoalan juga ya. Dan kemudian juga masalah dalam hal pembayaran, budaya, dan kemudian juga bahasa. Yang mereka bahasa Inggris, kita bahasa Indonesia, kemudian karyawan kita juga tidak memahami bahasanya, itu pun juga jadi persoalan, sehingga menjadi distorsi tadi bullwhip effect ya.
efek bullwhip ini efek distorsi yang terlalu panjang. Nah, itu menjadi persoalan juga. Kemudian budaya, ya kita budaya timur, mereka budayanya berbeda dengan kita. Nah, itu pun juga jadi persoalan juga. Ya kan gitu. Ya, itu adalah merupakan hal-hal yang berhubungan dengan kompleksitas struktur supply chain ya dalam hal ini. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi saya bilang uncertain demand, ya ketidakpastian. Ya, jadi ketidakpastian menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang dibuat. Ini pun juga jadi masalah, Bapak dan Ibu. Ketidakpastian demand dalam hal ini permintaan yang tidak pasti dari si konsumen itu pun juga jadi masalah. Atau si perusahaan tidak bisa meramalkan. Makanya di dalam mata kuliah ini OSPM kita butuh subjek peramalan ya. Jadi peramalan itu adalah untuk bisa membantu kita meramalkan ya berapa permintaan setiap bulannya, kemudian bulan kedua, bulan ketiga, sehingga kita bisa rata-ratakan bulannya berapa permintaan dari konsumen. Kemudian juga bicara mengenai di dalam ketidakpastian ini bicara mengenai safety stock, bisa safety time, bicara mengenai juga ketidakpastian dalam hal persediaan barang, itu pun juga jadi persoalan juga ya Bapak dan Ibu. Nah, sumber ketidakpastian adalah tadi ya kita bicara mengenai tadi ya, bicara mengenai ketidakpastian pembeli, bisa juga kita bicara mengenai pengiriman, harga, kualitas maupun kuantitas. Kemudian kita bicara mengenai kerusakan mesin sehingga kita tidak bisa menjadwalkan kegiatan produksi, bisa aja. Ya kan, atau juga kinerja mesin yang tidak sempurna karena kita masih menggunakan teknologi yang lama. Nah, itu pun juga jadi persoalan Bapak dan Ibu ya. Begitu. Nah, supply chain dengan supply chain management tadi saya sampaikan, kalau kita bicara mengenai supply chain management, kita bicara mengenai metodenya. Ya alat atau juga pendekatan pengelolaannya ya gitu. Jadi kita menggunakan SCM adalah metodenya, metode dalam pengambilan keputusan, makanya ada yang disebut dengan metode SCORE, ada metode dengan menggunakan AHP ya kan, pengambilan keputusannya. Nah, itu adalah supply chain management ya. Sementara kalau supply chain adalah jaringan fisiknya yang terintegrasi dari mulai awal dari hulu sampai ke hilir ya. Sementara kalau SCM adalah metodenya, ya alat pengendaliannya, alat pengambil keputusannya, nah itu adalah supply chain. Ya misalnya, contohnya kita ingin bisa menentukan pemilihan supplier, misalkan gitu ya. Nah kita bisa membuat kriteria-kriteria supplier yang memang cocok buat kita ini seperti apa ya. Gitu. Jadi bisa saja dilihat daripada indikatornya, misalnya biaya, keuangan bisa aja. Indikatornya misalnya dari sisi kecepatan, misalkan berapa lama dia bisa mengirim barang. Pernah nggak ada kasus misalkan pengiriman barang keluar negeri, misalkan begitu. Ya kan, track record-nya seperti apa gitu, bisa juga. Atau juga bisa juga legalnya bagaimana si supplier tadi. Ya kan gitu, atau juga bicara mengenai kualitasnya bagaimana barangnya. Nah, itu ada merupakan indikator-indikator yang tadi saya sampaikan, bicara mengenai alatnya untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak supplier. Ya, atau kalau misalkan dalam bahasa manajemen operasi, metodenya disebut dengan menggunakan metode AHP, ya, atau metode SCORE misalkan begitu. Ya, nah itu adalah salah satunya. Nah ini Bapak Ibu tadi saya sudah sampaikan supply chain itu gunakan untuk mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, dan toko secara efektif agar persediaan barang dapat diproduksi dan didistribusikan pada jumlah yang tepat, ke lokasi yang tepat, dan pada waktu yang tepat juga, ya sehingga biaya keseluruhan sistem dapat diminimalisir selagi bisa memuaskan kebutuhan dan pelayanan. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu sampai sini? Ada yang ditanyakan? Ya, Prof. Kasman, Prof. Ya, sebelum saya lanjut. Ya, silakan. Ya, ini mengenai supply chain ini sepertinya kalau lihat dari permasalahan-permasalahannya tadi, harusnya ada kolaborasi dari antara perusahaan besar dan perusahaan kecil ya.
Karena kalau saya lihat permasalahannya tadi, misalnya kita mau buat supply chain, tapi kendalanya adalah cash flow-nya. Misalnya kalau UMKM misalnya mau supply ke perusahaan besar, tapi keterbatasan cash, dia mungkin tidak bisa menjamin ketersediaan pasokan. Jadi mungkin ini harus ada kolaborasi seperti itu nggak, Prof? Kira-kira, Prof? Makasih, Prof. Ya, jadi betul Pak. Jadi Pak siapa ini tadi? Asman, Prof. Pak Asman. Iya, Pak Asman. Jadi memang di dalam supply chain tadi saya bilang bahwa tentunya harus adanya kolaborasi antara antara pihak-pihak tertentu ya untuk bisa mendukung terhadap kegiatan kita. Kita juga sebagai, misalnya ada contohnya Pak Asman sebagai perusahaan sudah dikategorikan steady, yang sudah dikategorikan sudah sudah lama, nyaman begitu ya. Tetapi tetap saja di dalam mendukung terhadap kegiatannya perusahaan Pak Asman adalah butuh dukungan dari perusahaan-perusahaan yang kecil. Ya contohnya tadi saya bilang supplier gitu. Ya kan, supplier yang memiliki kualitas yang bagus ya kita bisa lihat hasilnya, dan kemudian juga kualitasnya seperti apa, dan kemudian juga komitmennya dia untuk bisa menyampaikan barang kepada perusahaan Pak Asman apakah sesuai nggak, tepat nggak dengan janjinya. Nah itu sudah merupakan salah satu kolaborasinya gitu. Kemudian ditunjang juga dengan adanya teknologi di perusahaannya mereka gitu ya. Pak Asman bisa lihat monitoring, oh ternyata dia sudah menggunakan teknologi yang sudah mulai masuk ke dalam kategori yang baru gitu. Nah itu bisa seperti itu Pak. Jadi memang dalam hal ini namanya supply chain itu kita bukan berarti melakukan mitra dengan perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki track record-nya yang sudah bagus juga dalam kapasitas yang memang sama dengan perusahaannya kita, tetapi kita juga bisa downgrade dengan melihat kepada aktivitasnya daripada perusahaan-perusahaan yang memang kita bisa kendalikan aktivitas mereka gitu, dan kemudian kita bisa lakukan kerjasama gitu. Makanya ada istilah yang disebut dengan outsourcing ya, outsourcing dan offshoring. Kalau outsourcing adalah kita pelimpahan kegiatan kita kepada pihak ketiga, tapi di lokal, di domestik Pak. Kalau bicara mengenai offshoring adalah kita melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang lain, yang berbeda tapi di negara yang lain. Makanya itu disebut dengan offshoring. Ya, gitu. Makanya Bapak dan Ibu bisa lihat ya beberapa produk-produk luar negeri sudah dilakukan di dalam di lokal kita sendiri di Indonesia misalkan gitu. Contohnya Adidas ya. Contohnya juga Nike misalkan gitu. Ya kita bisa lihat Nike apakah ada di perusahaannya di Amerikanya sendiri, kan tidak ada juga. Mereka juga kerjasama dengan beberapa negara yang lain gitu. Ya, mereka bikin di kita misalkan, kemudian kita kirim lagi ke Amerika, dan kemudian mereka kasih emblemnya made in Indonesia atau made in Vietnam atau made in dari beberapa negara yang lain. Padahal buatnya di negara kita gitu. Ya seperti itu, Pak. Jadi betul memang tadi saya sampaikan tantangan yang di dalam supply chain itu adalah kompleksitasnya kita bermitra dengan pihak-pihak yang lain ya, kompleksitas strukturnya daripada supply chain. Ya karena kita bicara mengenai pengintegrasian daripada kegiatan kita ya. Yang disebut dengan tadi saya bilang bahwa integrasinya dengan supplier, integrasinya supplier juga tadi saya katakan ada tier 1, tier 2, tier 3 dan seterusnya. Ya kan? Kemudian juga integrasi dengan manufaktur. Manufaktur juga kalau misalkan kita tidak memiliki manufaktur, kita juga bisa kerjasama. Dan kemudian mungkin saja manufaktur tidak satu, Pak. Ya, manufaktur banyak gitu. Ya, oleh karena itu sejauh mana kita bisa mengendalikan manufaktur. Makanya kan sekarang banyak bermunculan perusahaan-perusahaan baru, tapi kalau misalnya ditanya, apakah mereka punya manufaktur? Tidak. Apakah mereka punya mesin? Tidak juga gitu. Ya. Nah, bahkan sekarang perusahaan-perusahaan atau produk-produk yang terkenal yang Pak Asman bisa lihat, mereka kerjasama gitu. Kayak Sony kerjasama dengan Samsung. Samsung juga mungkin kerjasama partnya atau chipnya, dia kerjasama juga dengan Sony juga, atau juga dengan perusahaan TCL misalkan begitu. Ya. Jadi makanya sekarang tidak bisa dimiliki 100%, kesempurnaan itu ada di dalam produk itu sendiri. Karena apa? Karena mereka sangat tergantung dengan pihak-pihak yang lain. Untuk apa sih sebetulnya? Tadi saya bilang, karena kita bicara mengenai biaya, Pak. Ya gitu. Jadi kita bicara mengenai, ini Pak, yang pertama tadi, bicara mengenai biaya tadi, ya kan,
komitmennya kita harga, komitmennya terhadap kualitas, ya kan, komitmennya terhadap terhadap teknologi yang digunakan. Nah, itu seringkali seperti itu, ya kan, terhadap layanan, ya kan, harga, layanan, dan kemudian juga teknologi, ya. Sekarang kan perusahaan tidak memiliki teknologi, ya kerjasama saja. Gitu. Huawei mungkin dia tidak punya teknologi, dia kerjasama dengan Samsung. Samsung bisa adopt juga dengan Huawei juga teknologi-teknologi tertentu, misalkan gitu. Ya kan, atau SAP, misalkan merek SAP juga sama, kita bedah produknya di dalamnya, mereka pasti akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar juga yang lain gitu. Kenapa? Karena bicara mengenai harga, karena bicara mutu, karena bicara mengenai layanan juga. Kalau tidak, ya akhirnya kan akan tertinggal dan kemudian si konsumen akan beralih kepada produk-produk yang lain gitu, Pak. Gitu, Pak Asman, begitu ya, Pak Asman ya. Terima kasih, Pak. Sorry, Prof. Ada lagi yang lain? Sorry, Prof. Dari Andreas. Ya, Pak Andreas. Tadi menanggapi yang Dell itu mengurangi beberapa supplier yang membatasi ya untuk meningkatkan untuk efisiensi lah ujung-ujungnya kan semua development itu ya. Cuma yang saya cukup menariknya kan terkadang kita berpikir kita memperbanyak vendor itu untuk tujuan mencari mana yang lebih kompetitif. Tapi begitu kita membatasi vendor, apakah akan tercapai seperti itu ya? Cukup menarik sih, ini karena kan kalau makin sedikit makin mudah mengelola. Cuma apakah lebih kompetitif gitu? Gitu sih, Prof. Ya, maksudnya dalam hal ini gini, Pak Andreas. Jadi kalau kita bekerja sama dengan pihak yang lain itu bukan berarti memang bagus ya. Bagus kalau misalkan memang semuanya perusahaan-perusahaan tadi atau juga supplier yang memang diajak kerjasama oleh kita itu adalah memiliki komitmen yang sama. Ya, tapi ternyata pada kenyataannya mereka memiliki mindset yang berbeda-beda, pola pikir juga berbeda-beda juga gitu. Seperti layaknya di mata kuliah ini ya, ada yang mindsetnya sama, misalkan Bapak Ibu inginnya masuknya nanti di OSPM gitu, di MO misalkan ya, ketertarikannya nanti ada juga yang memang bukan di MO gitu. Jadi pola pikir berarti kalau gitu kan beda-beda. Nah, sekarang juga sama, supplier yang banyak itu belum tentu pola pikirnya juga sama. Karena mungkin saja ada pola pikir yang mencari keuntungan, ada pola pikir yang dia hanya memikirkan popularitasnya saja. Ada yang memikirkan dia kualitas gitu. Ya kan gitu. Jadi banyak pola pikir itu gitu. Jadi bukan berarti yang bagusnya memang semuanya perusahaan-perusahaan tadi memiliki komitmen yang sama gitu. Ternyata memang mereka kalau misalkan dia mencari keuntungan ya bodoh amat gitu. Yang penting untung dulu gitu, tidak memikirkan kualitas. Ya, ada yang memikirkan kualitas, ya oke, dia maintain harganya tidak mau turun segitu aja. Saya memikirkan kualitas gitu. Gitu. Ada yang seperti itu gitu. Jadi tadi dikatakan oleh saya, contohnya adalah salah satunya Michael Dell. Michael Dell itu adalah, dulu kalau kita lihat sejarahnya, dia seorang mahasiswa, ya, startup bisnis. Kemudian dia tidak memiliki modal. Nah, kemudian akhirnya dia sangat tergantung dengan pihak yang lain gitu. Ya, terhadap IBM, yang IBM mengusir dia, balik lagi, dia double datang lagi, minta lagi. Padahal dia ke IBM itu dia mencari beberapa komponen-komponen yang sudah tidak dipakai di IBM, hanya ingin merakit sebuah komputer dan kemudian digunakan sendiri oleh Dell gitu, karena waktu itu dia mahasiswa gitu, ya kan gitu. Tapi kan lama-lama beberapa teman-temannya yang lain ada lihat kinerjanya si komputer yang dirakit oleh Michael Dell ini bagus, makanya dia mulai pesen. Nah, untuk pemesanan itu Dell tidak punya modal karena mahasiswa. Akhirnya dia datang lagi, berkunjung lagi. Saya mau minta dong, beli deh komponen-komponen yang tidak dipakai. Kata si IBM pertama kali dikasih, kedua kali, ketiga kali, lama-lama kan jadi gua capek katanya. Ya kan akhirnya lu beli deh yang bener deh, lu maunya gimana gitu. Nah, akhirnya Dell di situ mulai berpikir strateginya gitu. Nah, bukan berarti IBM saja, dia harus jejaring dengan beberapa supplier yang lain gitu. Makanya termasuk dengan pihak logistiknya, termasuk juga dengan dengan Sony juga, termasuk dengan pihak-pihak yang lainnya dalam hal ini. Makanya tadi saya katakan bahwa Dell dari berbagai supplier tadi, dari ratusan supplier, dia penggal hanya 30 supplier
30-an supplier itu untuk apa? Ini 30-an supplier ini yang dia bisa utangkan gitu pada saat itu dia mikir gitu, agar supaya dia bisa utangkan. Kalau si konsumen kepada dia harus bayar 100%, tidak bisa diutangkan. Sementara Dell dia bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain yang bisa, ya udah ambil dulu deh materialnya. Ya, bayarnya nanti kapan aja gitu. Nah, itu gitu Bapak Ibu ya. Jadi dalam hal ini dia sebetulnya makanya tadi kan mencari beberapa supplier yang memiliki komitmen yang kuat ya, yang bisa mendukung terhadap kinerjanya daripada Dell ya. Karena apa? Karena pada saat itu Dell tidak memiliki biaya yang besar juga, dan kemudian dia tidak memiliki apa namanya istilahnya modal kerja ya. Tidak saat ini, kalau saat ini kan udah kaya dia gitu. Ya, ini pun juga saat ini kan Pak Andreas bisa lihat ya kan, kenapa Dell itu sekarang mulai bagus-bagus apa namanya warnanya, produknya juga tipis-tipis. Ya karena dia juga dikasih masukan juga dari beberapa pesaingnya dia gitu. Ya, pada saat selepas dari Dell dan kemudian Dell berbisnis kepada bisnis yang lain, kemudian akhirnya produknya mulai turun gitu. Kenapa gitu? Karena waktu itu Dell sudah mulai ngelihat bahwa oh sudah kuat di pasar. Ternyata memang banyak pesaing sudah mulai itu. Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang ingin apa namanya nyalip posisinya Dell. Makanya Dell itu masuk lagi sebagai CEO dan kemudian ubah lagi strateginya. Ya, strategi yang lain, strategi besar retail kan, makanya kan dia masuk ke Asia, dia masuk ke beberapa negara-negara yang lain yang memang negara itu adalah sangat kuat di dalam penjualannya, ya makanya rantai pasoknya dirubah gitu, ya gitu Pak Andreas. Jadi maksudnya dalam hal ini memang ada plus minusnya, banyak supplier tentunya adalah bisa mendukung, kita bisa melihat sampai sejauh mana mereka ini bisa mendukung terhadap kegiatan kita. Tetapi tadi saya katakan pola pikir daripada supplier itu sangat berbeda-beda. Nah, kita mencari supplier yang ada di side-nya kita, di pihak kita. Nah, itu memang tidak mudah gitu. Karena banyak kan memang supplier itu hanya mencari keuntungan saja. Tetapi dalam ini yang dibutuhkan adalah mereka ada di pihak kita enggak gitu. Pada saat kita nggak ada duit, mereka iya, pada saat kita nggak ada duit, sengsara bersama mau nggak gitu? Iya. Kan mereka nggak mau, enak aja gue sengsara, ogah gue. Gitu kan, banyak kan gitu Pak. Betul. Ya kan gitu. Ya, nah itu jadi dalam hal ini si supplier ini dicari beberapa supplier. Nah, bagaimana pertanyaannya begini Pak Andreas, gimana caranya untuk bisa menentukan supplier yang memang memiliki komitmen terhadap kita? Betul, nah, tadi saya bilang, ya makanya tadi saya bilang kita sendiri yang harus membuat indikatornya sendiri, indikator atau kriteria apa saja yang memang kita inginkan ada di dalam supplier. Misalnya contohnya adalah modal kerja. Modal kerjanya kuat nggak? Gitu ya. Terus kemudian kualitasnya bagaimana? Ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau di perusahaan saya di catering, saya undangkan semuanya supplier. Misalkan saya udah survei kemana-mana, supplier daging segala macam, saya survei kemana-mana, termasuk ke pasar-pasar. Nah, kemudian begitu saya sudah cocok dengan beberapa supplier, saya undang, Pak, saya undang ya Bapak untuk tender ya di kantor kami, kemudian Bapak pertontonkan bagaimana keahlian Bapak di dalam memberikan mengajukan barang kepada perusahaan kami ya. Gitu. Jadi mereka suruh demoin ke kita, kalau barang suruh demoin ke kita. Ya, kalau misalnya itu barangnya mudah dimakan, ya coba demoin dong ke kita gitu. Nah, kita bisa lihat kualitasnya gitu. Termasuk juga dengan dokumen-dokumennya. Oh, oke, dokumennya misalnya legalnya udah komplit. Modal kerjanya oke. Kualitas barangnya tadi sudah didemokan oke juga. Kemudian juga transportasi logistiknya juga oke, didukung oleh transportasi logistik yang bagus, yang handal. Truknya juga bagus-bagus, tidak reot-reot, tidak tahun-tahun yang lama gitu. Itu jadi masalah Pak Andreas. Begitu kita pesennya misalkan minta cepat, nah mereka truknya nggak ada, nah, susah itu. Iya. Jadi dalam hal ini Pak Andreas sendiri harus buat kita nanti saring administrasinya dulu pertama kali gitu. Begitu tidak cocok, ya sudah, akhirnya dia kan terpantau sendiri dengan ada aturan yang baru gitu. Aturan baru yang diberikan oleh perusahaan Pak Andreas kepada pihak mereka gitu. Begitu sudah sisi dokumen masuk ke dalam kualitas. Kualitasnya gimana?
Bicara mengenai tadi produknya gimana, dia bisa bener nggak, komit nggak produknya. Tanyakan jaringan dari mana, ya kan gitu. Kekuatannya seperti apa di produksinya di dalam gitu. Nah itu pun juga sama, menjadi beberapa hal yang memang harus dipertimbangkan oleh kita yang harus ada di dalam si supplier tadi gitu, Pak Andreas. Gitu, Pak. Iya, Pak. Nah, itu adalah yang tadi saya sampaikan ya. Ini ada komponen supply chain hampir sama dengan yang tadi saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Kalau kita bicara mengenai upstream supply chain adalah kita bicara mengenai penyalurnya ya, dan koneksi mereka kepada para penyalur mereka ya. Aktivitas utama adalah pengadaan. Jadi kalau kita bicara mengenai upstream supply chain, kita bicara mengenai pengadaan ya. Jadi penyalurnya dari mana, ya koneksinya bagaimana, ya kan seperti itu. Jadi di dalam supply chain ada yang istilahnya upstream to downstream ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan kalau misalnya ada pertanyaan apa itu disebut dengan upstream supply chain, ya kita bicara mengenai pengadaan procurement-nya bagaimana ya. Jadi penyalurannya bagaimana, koneksinya mereka seperti apa, yang tadi saya sampaikan kepada Pak Andreas, kepada teman-teman, bahwa bagaimana kita bisa melakukan evaluasi terhadap mitra-mitra kita. Ya kan, kalau kita bicara mengenai upstream, ya kita bicara mengenai kita pengelolaannya bagaimana ya dalam hal ini. Ya pengadaannya bagaimana ya. Misalnya tadi kan bicara mengenai jaringan seperti apa, ya kan, pabriknya di mana, ya kan, kemudian mitranya siapa. Nah itu adalah pengadaan-pengadaannya ya, agar supaya tidak terjadi bottleneck tadi ya yang tadi saya sampaikan, menjadi distorsi yang terlalu panjang karena informasi itu tidak sampai kepada pihak-pihak yang terkait dengan supplier atau juga dengan manufaktur ya dalam hal ini. Nah, kalau kita bicara mengenai yang kedua, komponen supply chain itu adalah internal supply chain. Kalau internal supply chain berarti kan di dalam internal organisasi. Nah, Bapak dan Ibu, banyak perusahaan-perusahaan yang memang tidak bisa menjalankan misinya. Kenapa? Karena memang hanya slogan saja. Nah, ini menjadi persoalan. Kenapa? Karena memang di bagian-bagian internal organisasinya itu tidak mendukung terhadap rantai pasok. Ya, artinya di sini mereka sangat sulit untuk bisa menjalankan atau mengimplementasikan konsep supply chain karena memang beberapa divisi tidak menginginkan adanya supply chain gitu. Ya, inginnya adanya logistik. Kenapa? Dengan adanya logistik berarti kan posisi-posisinya terbuka lebar. Ada manajer logistik, ada manajer produksi, ada manajer purchasing, ada manajer distribusi, nah gitu. Tetapi setelah adanya supply chain itu semuanya kan dirangkum semua menjadi satu. Hanya direktur supply chain, hanya manajer supply chain aja udah, yang lainnya terpental semua gitu. Gitu. Jadi banyak persoalan. Kenapa? Karena memang tidak didukung dengan adanya teknologi, biayanya juga mahal, kemudian juga di samping itu juga adalah di dalam internal organisasi tidak banyak mendukung, sehingga itu menjadi persoalan Bapak dan Ibu. Makanya di sini adalah komponen supply chain, salah satunya adalah internal supply chain, ya, yang meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan ya dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan organisasi ini mengeluarkan barangnya ya kepada si konsumen gitu dalam hal ini. Nah, kalau kita bicara mengenai downstream adalah kita bicara mengenai pengiriman ya produk ya. Jadi ini adalah berhubungan dengan fulfillment ya. Jadi berhubungan dengan pengadaan, di samping pengadaan bicara mengenai pengirim produk kepada si pelanggan akhir. Downstream namanya juga downstream supply chain. Ada di bawah berarti kalau begitu ya. Jadi kita bicara mengenai downstream supply chain, bicara mengenai aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada si pelanggan akhir, distribusi, transportasi, pergudangan gitu ya. Kemudian after sale service bagaimana ya, makanya dia agar supaya pelayanannya lebih cepat, makanya mereka membuat gerai-gerai tertentu agar supaya bisa mendekatkan kepada si konsumen. Kalau upstream kita bicara mengenai pengadaannya ya, bagaimana agar supaya dia bisa mendukung atau menyokong terhadap perusahaan gitu ya. Kalau bicara mengenai upstream. Kalau downstream kita bicara mengenai pendistribusiannya kepada pihak-pihak konsumen atau juga pasar dalam hal ini, termasuk juga dengan transportasi pergudangan atau juga logistiknya
dan termasuk juga strategi daripada after sale service-nya seperti apa gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah area cakupan supply chain. Sebetulnya saya bilang tadi ini sangat luas ya Bapak dan Ibu. Jadi bicara mengenai pengembangan produk, merancang, kemudian juga procurement, production, distribusi, kemudian juga planning dan kontrol, itu adalah merupakan area cakupan supply chain. Jadi saya bilang tadi dengan adanya dengan adanya divisi supply chain ini tentunya akan bisa membuat perampingan di dalam di dalam organisasi ya untuk bisa menempatkan beberapa manajer-manajer yang terbanyak pada divisi-divisi tertentu ya. Tetapi dengan ada supply chain makanya Bapak lihat ada perampingan di dalam penggunaan daripada tenaga kerja gitu ya. Makanya tadi saya katakan dengan adanya supply chain banyak orang yang merasa panas ya, merasa tidak suka dengan adanya divisi supply chain karena banyak yang dikorbankan ya, logistik, purchasing tadi, bagian distribusi, bagian produksi dan segala macamnya. Nah, ini adanya divisi supply chain ya. Jadi manajernya cuma satu doang, manajer supply chain atau direktur supply chain misalkan begitu di perusahaan-perusahaan besar ya. Biasanya seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu tadi saya bilang di dalam organisasi memang harus mendukung terhadap adanya organisasi untuk bisa menerapkan rantai pasok tadi manajemen ya dibandingkan dengan logistik. Kalau logistik kan hanya pengelolaan di dalam internal, tapi dengan supply chain adalah dia bisa memonitoring ya aktivitas secara keseluruhan gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, manfaat dari supply chain tadi saya sampaikan tentunya adalah ujung-ujungnya bagaimana si organisasi ini bisa organisasi ini bisa bisa secara cepat untuk bisa melayani kepada si konsumen ya, komitmennya dia terhadap si konsumen bagaimana, terhadap pasar seperti apa. Ya, karena memang tujuan akhirnya adalah bagaimana dia bisa memberikan kepuasan kepada si konsumen tadi. Dan kemudian juga kalau meningkatkan pendapatan semua memang inginnya adalah untung tadi, surplus ya gitu. Dan tentunya manfaat supply chain yang lain adalah dengan adanya bermitra dengan pihak-pihak yang lain tentunya bisa menurunkan biaya. Kenapa begitu? Dibandingkan dengan organisasi ini harus bisa melakukan produksi sendiri, dengan adanya bermitra dengan yang lain tentunya dia bisa menekankan biaya tadi ya, persediaan tidak ada dan kemudian juga biaya yang lain juga tidak ada juga gitu ya. Karena apa? Dengan mitranya tadi dia bisa bekerja sama, berkolaborasi tadi dengan beberapa supplier atau juga pihak-pihak yang lain ya dalam hal untuk bisa mendukung kegiatan produksi mereka. Sudah barang tentu nanti akan bisa menurunkan biaya Bapak dan Ibu. Kemudian juga manfaat yang lain adalah pemanfaatan aset, kemudian juga organisasi akan lebih fokus terhadap kegiatannya, kemudian juga meningkatkan laba, sudah barang tentu seperti itu, kemudian akan semakin besar, tadinya kecil, sekarang dengan adanya kita bisa lihatlah beberapa perusahaan-perusahaan yang lain yang memang dari tadinya menjadi satu, kemudian akhirnya menjadi beberapa perusahaan lain lagi bertambah, ya karena apa? Karena didukung oleh adanya mitra yang kuat tadi, seperti itu. Kemudian juga manfaat secara adalah mengkonversi bahan baku tadi menjadi produk jadi, kemudian juga secara fungsi berfungsi sebagai mediasi pasar ya, memastikan apa yang dipasok sesuai dengan aspirasi pelanggan. Dan kemudian juga manfaat secara langsung yang lain adalah dengan adanya SCM, tentunya si organisasi bisa melakukan identifikasi terhadap kebutuhan-kebutuhan pasar, ya kebutuhan daripada si konsumen. Ya dalam hal ini produk ya, sehingga dengan ada supply chain tentunya bisa dikomunikasikan ya apa yang memang diinginkan oleh si konsumen, dan kemudian akhirnya si perusahaan akan bisa memastikan produk itu bisa ada nanti di pasar dan kemudian bisa memenuhi kebutuhan daripada si konsumen tadi gitu. Nah, tadi saya katakan Bapak dan Ibu, kesuksesan saat ini itu adalah kesuksesan yang akan bisa jangka panjang diraih oleh setiap perusahaan. Salah satunya adalah didukung oleh adanya
teknologi ya gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau memang sekarang si perusahaan ini bisa memanfaatkan teknologi yang bagus, yang handal, makanya si organisasi ini bisa bertahan jangka panjang. Tetapi kalau misalnya perusahaan tersebut tidak bisa memanfaatkan teknologi, makanya dia tidak akan bisa bertahan lama gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana agar supaya kegiatan kita atau perusahaan kita berlangsung lama, ya kita harus bisa melakukan pengelolaan terhadap data. Ya, kemudian juga kita bisa mengkonversi teknologi kita. Ya, yang tadinya sebelumnya kita menggunakan teknologi yang memang lama, yang tradisional, kita bisa menggunakan teknologi yang lebih baru, dan salah satunya dengan didukung oleh adanya teknologi mitra. Karena kalau misalkan kita investasi ini juga mahal, makanya ini ya dalam hal pengadaan daripada barang, mendukung terhadap pengadaan barang, mendukung terhadap adanya kegiatan produksi kita juga, proses produksi, mendukung terhadap adanya kecepatan informasi yang diinginkan oleh adanya mimpi-mimpi yang diinginkan oleh si konsumen. Ya, dengan adanya teknologi, makanya kita si perusahaan bisa memenuhi kebutuhan daripada si konsumen. Ya, kenapa begitu? Karena semua informasi-informasi yang berhubungan dengan produk itu bisa secara cepat bisa disampaikan kepada si konsumen, kepada pasar. Dengan adanya kita sekarang ada dengan si tadi yang terintegrasi, ya semuanya itu bisa, data-data itu bisa secara cepat kita bisa kendalikan dengan adanya teknologi ya tadi, informasi teknologi tadi gitu. Ya termasuk dengan e-procurement tadi yang dalam hal ini gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi proses order pembelian secara elektronik ini dapat juga ya, kemudian juga monitoring terhadap kebutuhan satu toko dengan toko yang lain, itu si warehouse bisa ketahuan ya kebutuhannya berapa banyak, kemudian juga toko tersebut sudah mengurang stoknya, itu juga monitoring juga dengan adanya informasi sistem tadi gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca sendiri mengenai e-procurement, elektronik pengadaan tadi. Kemudian juga di samping itu juga teknologi tadi bisa mendukung terhadap adanya kegiatan kita juga di dalam hal untuk bisa memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh pasar tadi, oleh si konsumen tadi ya. Beberapa perusahaan-perusahaan lain sudah mengembangkan teknologi ini dengan menggunakan berbagai dashboard yang baru, dashboard yang masuk ke dalam perusahaan tersebut ya, sehingga bisa lebih mudah untuk bisa melihat informasi-informasi yang disampaikan oleh mereka gitu. Nah, ini juga sama kaitannya dengan penggunaan daripada teknologi dalam hal fulfillment ya, dalam hal ini electronic fulfillment ya. Jadi bagaimana dia bisa aplikasi yang mendukung terhadap proses pemenuhan pesanan pelanggan ya. Jadi ini sudah menggunakan berbasis elektronik, dan tentunya tadi saya katakan dengan adanya teknologi informasi ini tentunya akan lebih mudah bagi si perusahaan tadi ya untuk bisa mendeteksi terhadap layanan yang diinginkan oleh si konsumen. Nah, Bapak Ibu, ini ada tugasnya. Bapak Ibu tolong nanti dikerjakan. Saya sudah sampaikan juga ke Sally, ke ketua kelasnya, bahwa Bapak Ibu tolong dikerjakan berkelompok kaitannya dengan kegiatan produksi pada perusahaan. Misalnya perusahaannya Pak Andreas dengan kelompoknya ada juga dia kerja di perusahaan mana, silakan diambil contoh yang memang integrasi daripada supply chain-nya kentara banget, di situ bisa diambil contoh gitu ya. Dan kemudian identifikasikan suppliernya, gambarkan rantai pasoknya, kemudian bagaimana pengelolaannya secara efektif seperti apa. Nah, itu silakan didiskusikan per kelompok ya. Jadi silakan Bapak Ibu tunjuk kelompoknya gitu ya. Begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi secara singkat saya uraikan mengenai kegiatan supply chain, meskipun ini memang tidak utuh ya, karena kalau kita bicara mengenai supply chain itu banyak sekali, belum lagi metode yang dipakai. Metode yang dipakai tadi saya bilang bisa menggunakan AHP, kita bisa menggunakan score method ya, silakan ya. Dan kemudian kalau Bapak Ibu bisa mau mengikuti trainingnya ada juga, silakan Bapak Ibu masuk ke websitenya saya. Saya bukan promosi tapi Bapak Ibu bisa lihat ya beberapa hal yang berkaitan dengan training daripada supply chain ya, termasuk juga dengan sertifikasinya juga ada di dalam websitenya AHS
LSP AHS. Ya, begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi ada juga training accredited supply chain management, ada juga tentang certified managerial supply chain, ada juga ya. Ini sangat penting bagi Bapak Ibu untuk bisa mendukung terhadap kompetensinya Bapak dan Ibu nanti ke depan ya. Dan di sini bisa banyak informasi yang Bapak Ibu peroleh nanti kaitannya dengan keterbaruan daripada konsep supply chain ya Bapak dan Ibu. Jadi saya mohon maaf, memang di dalam mata kuliah ini memang tidak khusus untuk bicara mengenai supply chain, karena ini butuh 1 semester untuk membedah ilmu supply chain tadi. Kita bicara mengenai ada juga forecasting, juga ada juga Bapak Ibu juga di dalam OSVM juga bicara mengenai forecasting juga ada bicara mengenai inventory, bicara mengenai apa logistiknya, ada juga bicara mengenai global supply chain, ya banyak sekali lah beberapa keilmuan yang ada di dalam supply chain. Jadi sebetulnya termasuk dengan transportasi, termasuk dengan metode transportasi, ya kan itu sangat menarik juga. Tapi di dalam pertemuan yang singkat ini memang tidak bisa ya, karena memang waktunya juga terbatas ya gitu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, sebelum saya akhiri ada yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Izin Pak Prof, saya Immanuel Pak, dari Menteng Pak. Yang saya ingin tanyakan Pak, ini kebetulan mata kuliahnya ini menarik sekali Pak, karena memang sangat beririsan sama bidang pekerjaan saya. Nah, selama ini saya mencoba ditugaskan untuk bagaimana mendapatkan harga, ya, kebetulan terkait komoditi barang Pak, khususnya barang pokok, itu di daerah perbatasan itu punya kendala, harganya cukup tinggi Pak, sehingga masyarakat di sana itu lebih cenderung berbelanja ke negara perbatasan produknya. Nah, kita coba mendatangkan barang dari Jawa, kemudian ataupun dari Makassar, namun tetap aja kos logistiknya itu cukup tinggi, Pak. Nah, bahkan kita ada coba, Pak, melakukan subsidi ongkos angkut, artinya 50% gitu, Pak. Namun masih cukup tinggi, Pak. Belum bisa menyaingi harga-harga, misalnya Pak, contoh dari di perbatasan Malaysia di Kalimantan, Pak. Itu masyarakatnya lebih cenderung mengambil barang produk Malaysia karena lebih murah sedikit gitu. Tapi kita coba Pak untuk mendatangkan gitu. Tapi tetap aja harganya, apakah faktor geografis kita ini yang mempengaruhi atau bagaimana Pak ya? Ini cukup menantang soalnya Pak. Seperti apa ya, Pak? Pak Immanuel, jadi memang itu ada merupakan salah satu masalah di dalam supply chain Pak. Makanya tadi saya bilang bahwa di dalam logistik ya Pak ya. Jadi kalau misalkan kita bicara mengenai logistik tadi, Bapak ingin melakukan pengelolaan secara internalnya Bapak sendiri ya gitu. Makanya yang Bapak lakukan tadi adalah pengelolaan logistik, bukan pengelolaan supply chain. Karena di dalam pengelolaan supply chain itu adalah kita melakukan outsourcing ya, outsourcing dalam hal ini kepada pihak yang lain. Outsourcing itu kan kita bermitra dengan yang lain Pak. Makanya tadi meskipun Bapak tadi pangkas beberapa biaya-biaya yang lain, tetap saja itu pun juga tidak menolong. Karena apa? Karena Bapak kan melakukan pengalokasian daripada produknya di senternya Bapak, di pusatnya Bapak sendiri gitu. Ya gitu. Nah, kenapa mereka tetap aja meskipun Bapak juga pangkas beberapa biaya-biaya yang lain, tetap saja mereka juga mengambil produknya dari Malaysia yang berdekatan dengan perbatasan gitu. Karena mereka juga harganya lebih murah gitu. Ya, sementara Bapak adalah tetap misalkan Bapak adanya di Jakarta, Bapak tidak melakukan kerjasama manufaktur atau juga dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang lainnya yang memang berdekatan dengan perusahaan yang selama ini Pak Immanuel juga pasok gitu. Nah, di dalam era supply chain itu tadi saya bilang bahwa mereka bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain itu seiring dengan pengendalian daripada kualitas daripada barang itu sendiri yang bisa dikendalikan oleh Pak Immanuel sendiri, harusnya seperti itu gitu. Jadi mereka tidak akan beralih kepada produk yang lain kalau Pak Immanuel sendiri bisa melakukan pengendalian terhadap barang-barangnya tadi gitu. Nah, selama ini kenapa tidak sukses? Karena memang tadi
Bapak tidak bisa menemukan source-nya tadi, sumbernya tadi yang bisa dijadikan mitra gitu. Ya, misalnya contohnya adalah ada yang di Padang minta gitu. Ya. Kenapa Bapak tidak mencari manufaktur di Sumatera saja yang berdekatan dengan kota yang memang si konsumen yang meminta produk itu sendiri, misalkan di Padang tadi gitu. Karena apa? Karena kalau Bapak bermitra dengan manufaktur yang ada di Padang tadi, yang ada basisnya konsumen di sana terbanyak di sana, itu lebih mudah dibandingkan dengan Bapak harus mengirim barang dari Jakarta ke Padang gitu. Ya, meskipun Bapak pangkas misalkan biaya transportasinya oke lah disubsidi oleh perusahaan, tetap saja ada biaya-biaya yang lain yang muncul, tetap aja tinggi gitu. Tidak akan bisa mudah juga. Karena apa? Karena ada biaya-biaya yang lain, ada biayanya tadi biaya survei, Bapak masukin juga, ada biaya tenaga kerja, masukin juga. Ada biaya pengamanan, dimasukin juga. Ada biaya-biaya yang lain lah. Belum lagi biaya punglinya dari Jakarta ke sana ke Sumatera itu bagaimana gitu di tengah jalan. Ada lagi bajing luncatnya bagaimana, itu dimasukin nggak risikonya? Dimasukin oleh perusahaan gitu. Kalau Bapak orang finance itu pasti risiko-risiko itu dimasukkan juga gitu. Nah, sehingga tetap cost-nya juga tinggi juga sama. Sama hanya dengan Pertamina gitu, bensin gitu. Di Irian sana yang lebih mahal gitu. Tetap aja. Ya, kalau misalkan Bapak diskusi dengan orang Pertamina, bagaimana tuh kapalnya dia harus berapung-apung di tengah laut itu biayanya berapa? Dan itu mahal sekali, Pak. Gitu ya, dibandingkan dengan yang tadi saya bilang gitu ya. Jadi mereka memang kenapa si Pertamina bikin kilangnya di sana aja udah supaya dia bisa memenuhi permintaan yang ada di sana gitu. Kalau dibandingkan dengan dia harus dari berbagai wilayah kemudian support di sana, itu juga biayanya juga mahal gitu, Pak. Gitu Pak Immanuel. Jadi intinya paradigmanya si perusahaan itu di perusahaannya Pak Immanuel itu pun juga harus dirubah. Dalam arti kata, carilah mitra-mitra yang ada di wilayah yang tadi, yang memang Pak Immanuel sampaikan, di perbatasan tadi yang di sana. Cari mitra-mitra yang memang betul-betul Pak Immanuel bisa kendalikan, bisa monitoring ya dalam kaitannya dengan kualitas, kaitannya dengan produknya, ya kan, agar supaya produk itu memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat di sana gitu. Sehingga Pak Immanuel tidak harus capek-capek harus mengirim barang dari senternya Pak Immanuel sendiri gitu. Nah itu Pak, jadi di perusahaan kita masih enggan untuk bisa kerjasama. Karena apa? Karena kita tidak bisa menemukan mitra yang cocok. Kalau kita mitra, kan gini Pak, masyarakat kita ini, terutama di kita, mohon maaf ya, maksudnya kita ini janjinya kita ini kadang-kadang tidak tepat Pak. Janjinya A, ngomongnya jadi B nantinya hasilnya gitu. Ngomongnya B, jadinya C gitu, seperti itu. Beda lagi dengan perusahaan, dengan orang asing Pak. Orang asing itu dipegang omongannya Pak gitu. Janjinya dia, kalau misalnya dikatakan lembur ya, lembur, silakan mau lembur mau di mana aja, boleh aja. Mau di kafe kek, mau di rumah kek, mau di luar silakan. Kalau di kita yang namanya lembur, saya lembur ya. Lembur tetap dikerjakan di kantor, besok pagi datang pagi-pagi, Pak. Ya kan, jam kerjanya jam 9. Ya kan, datang pagi-pagi jam 7 ngapain? Lembur, ngerjain kerjaannya dulu. Padahal sebetulnya yang namanya lembur itu di rumah, mau di kafe kek, mau di mana silakan. Besok datang ke kantor nyerahin pekerjaannya gitu. Berarti kalau begitu, bedanya dengan kita, pekerja kita dengan orang bule itu kebanyakan begitu Pak. Janjinya itu beda gitu. Ya kan gitu. Janjinya mereka komitmen gitu. Komitnya benar tuh. Ya janjinya mereka juga lembur ya lembur. Besok pagi dia sampai ini saya kerjaannya selesai gitu. Saya kerjakan 8 jam gitu di mana di rumah saya atau di kafe lah gimana. Yang penting hasilnya ada gitu. Kalau di kita kan enggak. Ya, kebanyakan pekerja kita lembur ya besok pagi subuh-subuh datang ke kantor, ngerjainnya di kantor juga tetap aja. Berarti kalau gitu tidak dikerjakan di luar kan Pak, tidak dikerjakan di rumah gitu. Tidak dikerjakan mau di mana silakan gitu. Tetap aja dikerjakannya di kantor juga gitu. Nah, berarti kan di situ ada perbedaan ya, yang satu bicara mengenai komitmen ya. Ya kan bicara mengenai janjinya. Nah, itu yang kita harus bicara di situ Pak. Makanya kita seringkali tidak percaya Pak bermitra dengan yang lain gitu. Akhirnya kita capek-capek juga, ya udah kalau kita kirim lagi di pusat deh. Nah, kita belum percaya gitu sama mitra kita gitu. Sama kalau berbeda dengan halnya tadi dengan perusahaan-perusahaan asing tadi, mereka dipegang janjinya dia gitu. Karena kalau misalkan once dia one prestasi Pak, itu menjadi persoalan buat dia dan itu akan menjadi track record-nya si perusahaan itu akan menjadi habis Pak gitu. Kalau perusahaan
kalau dia kerjasamanya itu gagal Pak gitu. Ya, kalau di kita kan bodo amat gitu. Ntar kita bisa ganti lagi mereknya. Ya kan nanti ininya bisa ganti lagi. Nah, kita kan gitu Pak. Ya gitu. Nah kalau orang bule nggak bisa Pak. Itu janjinya mereka tuh bener-bener ya, gitu. Makanya justru perusahaan-perusahaan kita yang memang sudah steady, banyak pentolan-pentolannya itu orang asing. Karena kan dibutuhkan. Padahal sebetulnya kepintarannya lebih pintar orang lokal Pak. Gitu. Tapi kan bedanya dengan kita, mereka tidak main-main Pak. Dan janjinya dia ya kerja aja udah gitu. Nah di kita kan seringkali kan, ya mohon maaf ya saya seringkali kerjasama kan, saya memang ada perusahaan outsourcing juga gitu, perusahaan-perusahaan Jepang, ya mereka mempekerjakan yang orang-orang kitanya, engineer-nya kita itu adalah ya di lokal, tapi untuk posisi-posisi tertentu yang memang posisi yang strategis, mereka pakai dari mereka juga gitu, nggak mau dari kita gitu. Karena balik lagi Pak ke komitmennya dia gitu. Nah, sama halnya dengan tadi contohnya Pak Immanuel tadi bahwa kita memang ya strateginya dari perusahaan Bapak juga sendiri memang harus dirubah ya, dirubah dalam arti kata carilah beberapa mitra-mitra yang lain yang memang bisa dipercaya oleh perusahaan Pak Immanuel sendiri, sehingga di sini tentunya akan bisa memangkas segala hal ya dalam hal ini ya, termasuk juga dengan harga. Yakinlah itu Pak, soalnya kalau misalkan Bapak bisa lakukan strategi itu, sudah barang tentu itu akan bisa akan bisa bermanfaat bagi perusahaan Bapak sendiri. Seperti contohnya adalah Zara. Zara itu Pak, dia tidak memiliki warehouse juga. Warehouse-nya dia adalah supplier-nya yang bikin juga, yang berdekatan dengan mereka juga, dengan office, dengan pusatnya mereka gitu. Ya, jadi mereka boleh, saya akan pasok misalkan kepada mereka, tapi mitranya yang akan membangunkan warehouse-nya. Ya, mereka membuat manufakturnya juga yang berdekatan juga agar supaya mudah untuk dikendalikan gitu. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan agar supaya kita bisa kendalikan mereka, ya silakan kita berkomitmen di situ gitu Pak dengan mereka gitu. Nah, gitu. Nah, sekarang tinggal Pak Immanuel dengan perusahaan Bapak sendiri bisa nggak janji dengan beberapa mitra ya, atau mitra yang tadi dilibatkan ke dalam kegiatan Bapak sendiri, ada satu janji-janji tertentu dalam hal ini gitu. Ya kepercayaan tadi gitu. Saya akan berikan order kepada mereka, dan kemudian kalau misalkan order itu tercapai, saya akan berikan komisinya berapa persen atau seperti, nah janji-janji seperti itu Pak. Ya, yang memang harus diberikan kepada mereka sehingga mereka betul-betul komit dengan permintaan Bapak sendiri gitu. Ya, karena resikonya juga besar kalau misalkan Bapak harus kirim dari senternya Bapak kepada ke perbatasan yang tadi ya. Belum lagi kita lihatlah belum lagi misalnya transportasi kita juga kadang-kadang banyak yang jelek juga. Nanti kerjasama supir kadang-kadang dengan supir yang lain, entar di tengah jalan kayak di mana kayak truknya terguling. Nah itu kan Bapak juga risiko juga Pak. Gitu dibandingkan dengan Bapak harus bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang memang berdekatan saja dengan si konsumen di sana gitu Pak. Itu Pak Immanuel gitu ya. Satu lagi Pak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, betul Pak. Jadi kita sudah coba itu, lalu ini kemudian mungkin di tahun ke depan ini kita akan rencana membangun yang namanya tadi kalau saya lihat di rantai distribusi Bapak itu ada distribution. Nah ini solusinya adalah sebenarnya yang saya mau coba tempuh di tahun depan itu adalah membangun pusat distribusi center Pak. Mungkin saya akan tentukan, misalnya kita lagi kaji apakah untuk memenuhi daerah wilayah timur itu kita bisa bangun di Makassar. Apakah itu merupakan satu solusi Pak? Karena nantinya kita juga rencana dalam distribusi center ini kita akan coba menggandeng perusahaan-perusahaan Pak. Kalau kita kan sisi regulator Pak. Jadi kita buat menempatkan distribusi center, lalu kita gandeng misalnya perusahaan-perusahaan besar yang bisa memasok di situ Pak. Nah ini tapi ini kan kena menyangkut nilai yang cukup besar Pak. Kekhawatirannya nanti ketika kita mengusulkan ternyata itu ada kekeliruan di situ. Nah ini saya juga masih agak ragu apakah dengan mengusulkan coba bangun distribution center misalnya untuk daerah Papua gitu ya, kita bangun di Makassar gitu. Apakah ini menjadi salah satu solusi Pak? Gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya memang di dalam yang tadi saya sampaikan, salah satunya adalah membangun distribusi center tadi atau pusat distribusi itu sudah merupakan solusi. Nah sekarang kan distribusi center itu kan Pak ada beberapa
apa namanya metode ya Pak ya gitu. Jadi kan di situ kan ada apa namanya ada strategi drop shop saja, drop shop yang memang berdekatan dengan pusat warehouse-nya Bapak sendiri, misalkan begitu. Ada juga yang memang center distribusi ini yang memang akan berbicara terhadap kedekatan dengan si konsumen atau dengan pasar bisa saja Pak. Jadi tergantung sekarang center pusat distribusi ini Bapak mau seperti apa. Nah, itu kan tergantung daripada strateginya di dalam organisasinya Pak Immanuel sendiri karena apa namanya pusat distribusi itu sangat banyak sebetulnya metodenya Pak sebetulnya gitu. Ya kan gitu. Jadi ya tergantung tadi apakah dia sebagai drop shot saja ya apa namanya hanya untuk bisa mendekatkan terhadap tadi si konsumen atau misalkan hanya mendekatkan terhadap warehouse-nya Bapak atau misalkan berdekatan dengan pihak mitra-mitra yang lain. Nah, itu seperti itu. Itu tergantung Pak gitu. Ya, karena kalau kita hanya membuat pusat distribusi dan kemudian kita tidak tahu tujuannya, itu pun juga jadi persoalan juga karena kan menjadi biaya juga buat perusahaan Pak Immanuel sendiri. Gitu. Jadi sebetulnya beberapa strategi dalam apa pusat distribusi itu sebetulnya harus harus direkayasa lagi oleh Pak Immanuel dalam organisasinya. Sebetulnya tujuannya untuk apa sebetulnya gitu. Apakah memang tadi kan untuk beberapa hal yang kaitannya dengan mendekatkan kepada mitra, mendekatkan kepada atau juga inventory, tadi kan warehouse supaya memang dekat juga, atau misalkan tadi terhadap retailer atau terhadap si konsumen gitu. Ya tergantung Pak gitu. Terima kasih Pak Prof. Ya, terima kasih Pak Immanuel. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi mungkin Prof. Ya. Untuk tadi kan diskusi itu berkelompok. Kelompoknya itu kita tentuin berdasarkan kelompok yang sebelumnya. Ya. Gitu kelompoknya yang sudah ditentukan Pak Andreas. Jadi kelompoknya kelompok yang waktu itu membuat TB1 ya Pak Andreas ya. Oke, kalau gitu Prof. Terima kasih. Saya pikir gitu ya Bapak Ibu ya. Ini waktunya sudah mau maghrib. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti Pak Andreas saya minta absennya. Oke, Prof. Sally ya. Apa namanya kaitan dengan mahasiswa yang hadir di sore ini ya. Terima kasih. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Sherly. Sama-sama, Mas Andreas. Kita dulu semua ya. Ya. Oke.